balik lagi di channel Eki17. Apa kabar kalian semua? Gua harap kabar kalian baik-baik saja. Aduh, ini kemana lagi nih mobil? Bentar guys. Oh ya. Hayo. Ya. Kali ini gua lagi dalam perjalanan mau ke PCS. Itu kalau kalian nggak tahu itu tempat servis motor. Masih gua nggak mau servis motor gua cuman mau apa ya, namanya temen gua servis sih lebih tepatnya, sekalian ya nongkrong aja sih di sana. Dan di video kali ini sembari jalan ke sana ya, gue mau bikin sedikit video vlog daripada apa ya, bete sih di jalan. Gue juga kayak nggak ada kerjaan kan ya, sekalian biar bisa ngobrol-ngobrol aja gitulah. Untuk vlognya sendiri gue mau bahas ini sih, bukan itu, mau sedikit nge-review tentang penggunaan stang GSX 150 di motor gua. Bukan cuman stang GSX aja sih, di sini gua juga udah masang gas spontan. Ini tuh mereknya KTC. Ya ini sekalian mau gua review juga sih. Kita ngomongin dari mana dulu ya? Dari stang dulu aja kali ya, enaknya ya. Stang GSX ini kalau dibanding stang orinya si CBR 150 yang K45, dia itu agak lebih bungkuk sekitar 3 cm atau 4 ini ya, sekitar 3 sentian lah. Nah, jadi otomatis dia itu jadi lebih nunduk dari stang orinya. Cuma nggak nunduk-nunduk banget sih. Kalau dibanding sama Bipro itu kalau menurut gua lebih nunduk lagi. Cuma emang dia kelihatan lebih racing look lah. Soalnya dia itu bisa ke bawah sampai 15 derajat. Masih ada bermacam-macam variasinya, itu ada yang 15 derajat, 12 derajat atau 10 derajat gitu. Sama yang paling manusiawi itu kalau Bipro itu 8 derajat. Kalau ini tuh nggak terlalu nunduk menurut gua stang GSX itu. Udah gitu kalau dibanding Bipro, stang GSX itu perbandingan harganya lebih murah. Kalau Bipro kan sekitar 300 ribuan ya, sekitar 250 sampai 350 lah range-nya, itu tergantung yang jual. Nah kalau stang GSX ini terakhir kali gua beli itu 150 apa berapa gitu. Tapi nggak tahu sih sekarang udah naik apa enggak. Gua belinya ini udah agak lama soalnya. Kalaupun naik paling gak naik nggak terlalu jauh lah, sekitar naik 50 apa berapa gitu ya. Range harganya 150 sampai 250 lah. Nah itu kan lebih hemat. Udah gitu untuk tampilan juga nggak kalah racing lah daripada Bipro gitu. Cuma emang kalau dari segi bahan, gua akuin bahan Bipro itu bagus, soalnya bahannya itu dari Dural kalau nggak salah ya Bipro itu. Kalau ini ya kayak besi-besi biasa lah, bukan ibarat apa ya, ya kayak stang-stang OM pada umumnya gitu. Nah itu tergantung selera kalian sih. Kalian kalau emang lebih suka Bipro, kalian bisa ambil Bipro gitu. Cuma kalau misalnya kalian pengen terlihat racing atau apa gitu, tapi dengan budget yang agak sedikit ditekan, kalian bisa ngambil stang GSX ini kalau dari gua. Dan banyak pertanyaan juga sih dari teman-teman gua yang mau masang stang ini. Kan teman-teman gua pada mau masang tuh di motor CBR 150 nya atau di CB nya mereka, di CB 150 yang versi nakednya CBR ini. Nah kalau di CBR 150 ini stang GSX sendiri itu PNP lah sama si ini nih, dudukan dari stangnya.
PNP, tidak perlu ada yang merubah lagi, nggak perlu ada yang dibor-bor lagi, jadi kalian tinggal pasang aja gitu. Udah gitu kalau di Saber 150 buat kunci stang ini tuh aman banget. Jadi ibaratnya masih bisa buat dikunci stang lah. Lain cerita kalau kalian pasang di motor CB 150 atau versi nakednya Honda yang 150, itu di new CB 150 kalau nggak salah dia nggak bisa dikunci stang kalau kalian mau masang stang ini gitu. Jadi kalian harus ngurangin keamanannya gitu, keamanan ya buat parkir atau apa. Untuk riding, untuk posisi riding sendiri, jujur ya gua nyaman pakai stang ini, walaupun agak nunduk sedikit gitu, nggak terlalu bikin pegel lah ibaratnya. Soalnya kan kalian tahu sendiri, stang CBR 150 yang K45, bukan yang K45 sih, semua CBR 150 itu stangnya itu agak tegak karena emang didesain untuk motor sport touring 150 cc gitu. Ya kalian tahu sendiri lah kalau Honda itu kalau bikin motor itu kalau soal kenyamanan dia itu kayak serius gitu. Jadi ya stangnya jadi agak lebih bersahabat, stang orinya gitu. Nah, karena kelebihan itu kan ya yang stang tegak tadi, jadi kalian pakai stang ini tuh nggak terlalu nunduk gitu. Maksud gua nggak terlalu nunduk itu nggak terlalu bikin pegel punggung kalian gitu. Mungkin emang kalau misalnya kalian udah terbiasa pakai motor yang tegak, itu butuh penyesuaian dulu sekitar ya sampai 4 kali kalian riding lah baru kalian bisa terbiasa dengan stangnya gitu. Tapi emang jujur stang ini tuh nggak terlalu bikin pegel, nggak sepegel kayak kalian ngendarain GSX nya sendiri atau R15 gitu. Masih manusiawi lah kalau kalian pasang stang ini di motor CBR gitu. Selanjutnya apa ya, apalagi yang bisa gue review dari stang, kayaknya itu aja sih. Jadi ya itu, jadi kelebihannya itu kalau gue simpulin, dia itu lebih murah dibanding Bipro. Yang kedua itu lebih nyaman digunain, maksud gue nggak bikin pegel karena posisi ridingnya itu masih manusiawi. Yang ketiga yaitu apa sih, untuk kunci stang sendiri masih nyaman. Aduh, nggak ada polisi lagi, gue belok kanan aja kali ya, ini lagi razia soalnya. Ngeri bos, gue pakai knalpot racing, di situ ada polisi, takut kena tilang gitu. Nah, lanjut. Sekarang lanjut bahas gas spontan. Gas spontan itu fungsinya deh, dari fungsinya dulu. Fungsinya itu kayak apa ya, kalian kalau misalnya pakai gas biasa kan untuk sampai ke throttle maksimal gitu harus muter agak jauh ya. Maksud gua agak jauh itu agak dalam muternya. Jadi kalau misalnya gas biasa itu harus sampai begini banget gitu baru sampai full gas. Nah, kalau misalnya kalian pakai gas spontan, kalian itu nggak perlu sampai full banget gitu neken gasnya. Jadi setengah gas aja motor kalian itu udah apa ya, udah full throttle gitu. Jadi udah putaran gasnya udah full. Jadi ibaratnya kan kalau kayak gini tuh stang original. Nah, kalau misalnya kalian pakai gas spontan itu cuman setengah gas gitu. Jadi effort kalian buat muter gas untuk sampai ke putaran maksimal itu nggak terlalu banyak lah dibanding gas biasa gitu. Sebentar. Selain itu tampilan motor kalian juga bisa jadi lebih racing look lah, kan keren gitu kayak moge-moge stangnya.
agak menjorok keluar gitu. Lain cerita kalau kalian pakai gas biasa gitu. Kalau kalian pakai gas biasa kan kabel gasnya ini ada di bawah gitu, jadi kayak kurang kelihatan aja lah bentuk racingnya. Oh iya, saran gue juga sih kalau misalnya kalian mau masang gas spontan ini di motor CBR 150, kalian itu juga harus ngeganti ini nih, starternya jadi yang model Sabre gitu, biar nggak terlalu menjorok keluar stang bukan stang, gas spontannya gitu. Jadi ya biar itu aja lah, soalnya kalau kalian masih mempertahanin starter bawaan standarnya, itu nggak bakal cukup. Nggak bakal cukup space dari gas spontannya sendiri buat ke stang kalian gitu. Jadi kalian harus ganti ke saklarnya itu yang model Sabre tuh. Aduh, ini ditutup apa enggak ya? Bisa lewat nggak ini? Ntar guys, aduh nggak bisa lewat cuy. Dah lanjut lagi. Untuk harga stang GSX ini stang GSX lagi sih. Untuk harga dari gas spontan ya, harga dari gas spontan sendiri ini nggak terlalu mahal. Gua beli waktu itu kalau yang tipe KTC itu sekitar 120 atau berapa gitu, nggak nyampe 200.000. Range-nya itu 120 sampai 150-an lah. Jadi gue gara-gara ngindarin polisi aja sampai harus muter-muter pasar begini. Soalnya ngeri cuy. Sekarang itu kan lagi tanggal razia gitu. Razia apa sih? Razia Patuh Jaya apa gitu. Jadi ya terpaksa gue harus kucing-kucingan gitu sama polisi. Soalnya gue ini pakai knalpot racing. Di tempat gue itu knalpot racing itu kayak peraturannya masih hoki-hokian gitu sama polisi gitu. Nah gue itu nggak mau gambling gitulah, nggak mau kayak untung-untungan sama polisi. Kayak ya misalnya begitu kan, kalau bisa menghindar ya gue mending menghindar gitu, nggak mau ngambil resiko ditilang lah. Selain ngurusnya ribet, ya kayak ngebuang-buang waktu juga gitu buat ngurus surat tilang gitu. Ya nggak tahu sih, kan peraturan di Indonesia sendiri juga mengenai permasalahan knalpot ini kayak kurang jelas aja gitu, masih abu-abu. Soalnya di setiap daerah gitu kayak beda gitu, beda peraturan gitu. Di daerah ini diperbolehkan, sedangkan di daerah yang lain kan belum tentu diperbolehkan gitu. Jadi ya daripada gue gambling, ya gue mending kalau bisa ngumpet ya umpet-umpetan lah sama polisi lah gitu. Akhirnya dah lanjut. Dari kekurangannya ya, kekurangannya itu kalau gas spontan itu kayak kurang nyaman dipakai buat jalan jarak jauh. Kenapa? Soalnya kan ini diameter gasnya itu agak besar. Nah semakin besar diameter itu kalian muter gasnya itu agak berat gitu. Jadi buat muter gas sendiri itu jadi agak berat dari yang biasanya gitu. Dari gas dari gas original dari motor gitu. Tapi ya overall juga kalau gua rasain sih itu balik lagi sih, kalau kalian udah terbiasa kalian bakal nyaman-nyaman aja gitu pakai gas ini gitu. Ya gitu aja sih dari gua. Cuma emang sih kalau kalian pakai gas spontan itu kalian bakal dapat dapat kayak
sugesti gitulah kalau motor kalian itu bakal lebih kenceng gitu. Itu gua rasain sih pertama-tama sih, soalnya kan tarikan gas jadi lebih enteng gitu, jadi motor kalian jadi lebih ngacir gitulah ibaratnya. Itu yang gua rasain sih selama gua pakai gas spontan ini. Terus apa lagi ya, kayaknya itu aja sih. Seharusnya itu di proyekan motor gue ini tuh gue ini pengen ganti kaliper rem yang merek KTC gitu, biar matching lah sama gas spontannya. Cuman kayak overkill banget lah motor gue juga buat CBR itu, buat pengeremannya itu udah bagus banget, bahkan saking bagusnya sampai bikin selip. Gua hampir crash itu waktu gua ke puncak pakai motor ini gitu, soalnya kan itu jalanan licin gitu. Gua padahal nggak ngerem terlalu dalam ya, tapi itu udah pakem banget gitu sampai ban depan motor gua ngunci. Dan alhamdulillahnya itu gua masih dikasih apa ya, selamatan lah. Jadi Jimny nih bos, wah Jimny, gue baru nyadar itu Jimny sumpah. Ya gitu, balik lagi deh, kayak hampir bagus lah pengeremannya gitu intinya, karena udah terlalu bagus, saking bagusnya nyampe kunci ban gitu. Dan untungnya masih dikasih keselamatan, nggak sampai crash gitu. Itu kalau crash gue nggak tahu sih bakal hidup apa enggak, soalnya di depan kan tahu kan kalian puncak sendiri itu jalannya kayak nikung-nikung gitu. Udah gitu pas di tikungan, pas gue mau crash itu depan gue ada truk, buset itu ngeri banget. Kayak kalaupun gue crash itu kesempatan hidup gue itu 50-50 lah. Jadi itu bersyukur banget sih gue masih bisa selamat gitu. Ya jadi sekian aja sih review gue mengenai Stang GSX sama gas spontan dari KTC ini. Jadi kesimpulannya kalau menurut gue dua ini tuh kayak kombinasi yang pas lah buat bikin motor kalian jadi lebih sporty gitu. Selain itu juga harganya terjangkau, ketimbang kalian pakai Stang Bipro, kalian bisa memangkas budget lebih gitu buat ngambil stang dari KTC ini gitu. Stang dari KTC, stang dari GSX gitu. Ya mungkin sekian aja sih review dan vlog gua kali ini. Kalau ada kekurangan atau pertanyaan-pertanyaan dari kalian bisa kasih masukan gua di kolom komentar. Nanti kalau misalnya dari kalian ada yang bertanya, insya Allah bakal gua jawab sih kalau misalnya gua bisa jawab ya. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video gua atau menurut kalian video gua bermanfaat, kalian bisa tekan tombol like. Dan kalau misalnya kalian juga mau update tentang video gua selanjutnya, kalian bisa bantu gua di YouTube dengan cara tekan tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian suka dan menurut kalian bermanfaat untuk teman-teman kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian gitu. Dan mungkin sekian aja sih video dari gua. Ya kurang lebihnya mohon maaf dari gua. Dan ya terima kasih sudah menonton video gua. Sampai ketemu lagi di video gua yang selanjutnya. Dah.